Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Keterampilan melahap darah. Aura dingin dan jahat menyapu tubuh Tianzun keempat seperti badai. Darah orang-orang di dalam auranya mendidih pada saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari aliansi Yan atau sekte singa yang mendalam. Segera, orang bisa mendengar suara, bang, 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 saat banyak mayat meledak. Gumpalan bubur darah mewarnai tanah sampai menjadi sangat merah. Pembunuhan sembarangan oleh Tianzun keempat ini secara alami mengejutkan kedua belah pihak. Orang-orang yang dekat dengan jurang itu buru-buru mundur. Dalam sekejap, seluruh area menjadi kosong. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Jangan beritahu saya bahwa Anda telah melupakan perjanjian kita. Tak jauh dari sana, Shi Tian, yang terluka parah oleh serangan dari Xiao Yan, akhirnya menarik napas saat ini. Dia segera menjadi marah dan berteriak keras ketika dia melihat Tianzun keempat mulai membunuh orang-orang dari pasukan sekte singa yang mendalam. Tianzun keempat melayang di atas lautan darah. Matanya acuh tak acuh saat mereka melirik Shi Tian, yang berteriak dengan marah. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Shi Tian dari kejauhan sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya. Bang! Teriakan marah Shi Tian tiba-tiba terhenti saat Tianzun keempat mengepalkan tangannya. Tubuh Shi Toan meledak dalam sekejap, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Wajah para ahli sekte singa yang mendalam sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa orang ini telah membunuh bahkan kepala sekte singa yang mendalam. Meskipun mereka sangat marah, tidak satupun dari mereka yang berani berteriak marah. Bahkan Shi Tian tidak dapat memblokir telapak tangan acak dari Tianzun keempat. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan untuk mereka, dan beberapa ahli di camp sekte singa yang mendalam telah diancam dan dibujuk ke aula jiwa. Mereka tidak bisa disebut setia kepada sekte singa yang mendalam lagi. Tentu, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk membantu mereka. Tarik kembali garis depan Yan Alliance. Orang ini mengalami perubahan suasana hati. Bagaimanapun, itu akan menjadi bunuh diri bagi pasukan biasa untuk terlibat. Cai Lin mengerutkan alisnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Dimengerti. Xiao Ding dan Xiao Li di samping mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat menyampaikan perintahnya untuk segera menarik semua tentara di luar benteng. Sekarang, kami hanya bisa berharap Xiao Yan bisa menangani orang ini. Jika tidak, Benteng Kuning misterius tidak akan menghindari pertumpahan darah yang mengerikan. Hai Bodong berbicara dengan wajah muram. Bahkan Cai Lin hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata ini. Kekuatan yang disebut Tianzun keempat itu jelas luar biasa. Tak satupun dari orang yang hadir bisa bersaing dengannya. Karenanya, mereka hanya bisa menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yan di langit mengerutkan kening saat dia menyaksikan Tianzun keempat secara acak menyebabkan tubuh seseorang hancur sendiri. Ekspresi kontemplasi melintas di matanya. Orang ini disebut Suehi Tianzun, Blood River Tianzun. Selain itu, dia juga tahu skill besar transformasi darah. Dia mungkin bisa mengontrol darah di tubuh seseorang. Xiao Yan telah menemukan ahli yang bisa mengendalikan darah orang lain. Namun, tidak satupun dari mereka sekuat Tianzun keempat ini. Tubuh Dou Zun bintang 6 meledak dengan jentikan tangannya. Meskipun luka serius Shi Tian diperhitungkan, teknik misterius Tianzun keempat adalah alasan utamanya. Wiuran! Lautan darah tiba-tiba beriak saat Xiao Yan sedang berpikir sendiri. Tianzun keempat melangkah maju dan berjalan melalui udara kosong. Dia mengambil langkah pada satu waktu dan akhirnya berhenti tidak jauh dari Xiao Yan.
Rambutnya yang berwarna darah berkibar dan aroma darah dengan tenang menyebar ke seluruh langit. Puncak dari bintang 8 Douzun. Ini memang cukup kuat. Tianzun keempat mempelajari Xiao Yan. Senyum jelek naik ke wajahnya saat dia mengangkat tangannya dan dengan kasar mengepalkannya ke arah Xiao Yan. Ruang di depan Tianzun keempat segera menjadi terdistorsi setelah dia mengepalkan tangannya. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati Tianzun keempat dengan cemberut. Dou Qi yang agung terlepas dari tubuhnya. Dou Qi berubah menjadi api ganas yang membungkusnya. Dou Qi tidak akan dapat memblokir skill besar transformasi darah saya. Tianzun keempat tertawa dengan suara serak ketika dia melihat Dou Qi Xiao Yan. Kata-kata Tianzun keempat baru saja terdengar saat Xiao Yan merasakan darah di dalam tubuhnya mulai berputar tak terkendali. Dia samar-samar bisa merasakan darahnya akan keluar dari pembuluh mereka. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia merasakan transformasi terjadi di tubuhnya. Apa yang disebut skill besar transformasi darah orang ini memang unik. Namun, Xiao Yan hendak menekan darah yang berputar di dalam tubuhnya saat jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia dengan cepat menyadari kekuatan aneh menyebar dari hatinya. Akhirnya, kekuatan ini menyebar ke pembuluh darahnya, dan perasaan mendidih itu lenyap hampir saat kekuatan itu bersentuhan dengan darahnya. Ini adalah garis keturunan gabungan dari makam surgawi. Perubahan ini menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut saat beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak terduga bahwa garis keturunan yang baru terbentuk ini sekuat ini. Bahkan keterampilan besar transformasi darah Tianzun keempat tidak dapat mempengaruhinya. Sepertinya grand skill transformasi darah Anda tidak sekuat yang Anda gambarkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya setelah merasakan darah secara bertahap menenangkan di dalam tubuhnya. Dia tersenyum pada Tianzun keempat saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tianzun keempat dikejutkan ketika tidak ada respon dari tubuh Xiao Yan. Dia mengerutkan kening. Keterampilan besar transformasi darah ini adalah keterampilan Dou kelas Tian. Bahkan beberapa elit Ban Sheng akan terpengaruh olehnya, menyebabkan mereka membagi perhatian mereka untuk menekannya. Mengapa keterampilan ini sama sekali tidak berguna melawan Xiao Yan? Xiao Yan sedikit tersenyum. Kedua tangannya dengan cepat membentuk banyak segel misterius. Setelah terbentuknya segel tersebut, tato klan misterius perlahan muncul di alisnya. Tato klan Xiao Klan? Anda benar-benar telah mengaktifkan garis keturunan klan Xiao. Tianzun keempat kaget saat melihat tato klan di alis Xiao Yan. Garis keturunan klan Xiao sudah terbuang percuma, semua orang tahu itu. Mengapa Xiao Yan bisa memanggil tato klan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Tianzun keempat. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap, itu tidak lagi kalah dengan aura Tianzun keempat. Efek penguatan tato klan ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Xiao Yan dengan nyaman menghirup udara saat dia merasakan Dou Qi yang melonjak dari dalam tubuhnya. Dia segera mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tianzun keempat yang cemberut. Kakinya melangkah ke depan, dan tubuhnya lenyap saat kakinya mendarat. Meskipun grand skill transformasi darah tidak berguna melawanmu, aku masih bisa merasakan aliran darah di tubuhmu untuk menentukan posisimu. Karena itu, kecepatanmu tidak berguna melawanku. Tianzun keempat dengan dingin tertawa saat melihat Xiao Yan lenyap. Dia dengan cepat mengambil 3 langkah mundur saat gelombang demi gelombang Dou Qi berwarna merah darah mengalir keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi kutikula darah tebal di telapak tangannya. Dia kemudian menghancurkannya dengan kejam ke ruang kosong di sebelah kanan, keluar. Angin telapak tangan yang berbau busuk tiba dan ruang itu segera menjadi terdistorsi. Sesosok juga muncul. Itu adalah Xiao Yan. Meskipun posisi Xiao Yan terdeteksi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Sebaliknya,
dia melangkah maju dan membiarkan serangan Tianzun keempat mendarat di dadanya. Pada saat yang sama, tinju panas tiba-tiba keluar. Kecepatannya tidak memberikan waktu untuk reaksi apapun. Angin telapak tangan dengan kejam menghantam tubuh Tianzun keempat. Metode pertarungan ini tidak melibatkan keahlian apapun. Itu adalah pertukaran pukulan secara harfiah. Bang! Tinju keduanya dengan kejam mendarat di tubuh pihak lain. Namun, bahu Xiaoyan hanya bergetar setelah menerima pukulan dari Tianzun keempat. Ekspresinya tidak berubah. Di sisi lain, Tianzun keempat dipaksa mundur beberapa langkah oleh pukulan Xiaoyan. Tenggorokannya juga mengeluarkan erangan. Angin kepalan tangan Xiaoyan yang sangat panas terlalu berat untuk dia tanggung. Sepertinya kau tidak akan tahan jika kita bertukar pukulan dengan cara ini. Xiaoyan menjentikkan pakaiannya dengan wajah tersenyum dan berkomentar dengan lembut. Wajah Tianzun keempat suram. Matanya menatap kain di tubuh Xiaoyan. Setelah bertukar pukulan, dia secara alami menyadari bahwa serangannya sebagian besar telah diserap oleh kain aneh itu sebelumnya. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa kekuatan yang tersisa tidak membahayakan Xiaoyan. Sisa serangan itu secara alami telah diserap oleh Dragon Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di kulit Xiaoyan, tetapi rahasia seperti itu tidak akan pernah dipahami oleh Tianzun keempat, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Tidak hanya pakaian Xiaoyan yang aneh, tetapi bahkan kulitnya pun sangat misterius. Tianzun keempat menatap Xiaoyan dengan cara yang gelap dan serius. Xiaoyan kebal terhadap serangannya, tapi dia tidak bisa mengabaikan serangan pihak lain. Pertempuran seperti itu benar-benar menyebabkan seseorang merasa tertahan. Namun, Tianzun keempat ini bukanlah orang biasa. Dia sadar bahwa serangannya dari sebelumnya tidak membahayakan Xiaoyan. Satu-satunya alasan adalah kekuatannya tidak mencukupi. Karena kekuatan ini kurang, dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan Xiaoyan menjadi ampas. Skill besar transformasi darah, teknik darah melahap hebat. Wajah Tianzun keempat terlihat garang. Teriakan jahat bergema di atas tanah seperti guntur. Setelah teriakan ini terdengar, tubuh seseorang yang lebih lemah dari elit Duzun dalam radius 10.000 kaki meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi darah yang terus mengalir ke tubuh Tianzun keempat. Pada saat yang sama, lautan darah di jurang di bawah mulai bersiul, saat itu berubah menjadi gelombang berdarah mengerikan yang melonjak ke tubuhnya. Sementara Tianzun keempat melahap semua darah ini, aura aslinya mulai menyimpang. Setelah itu, perlahan melonjak. Xiaoyan, jangan mengancam diri yang mulia ini. Hari ini, saya akan menangkap semua darah klan Xiao Anda bersama dengan garis keturunan yang telah Anda aktifkan. Langit berubah saat lautan darah menyebar. Suara seram yang disertai dengan tekanan menakutkan yang menyelimuti langit. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.